Dalam Islam, salah satu kunci untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis adalah istri yang salehah. Menjadi istri yang salehah pastinya menjadi idaman semua perempuan. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran mengenai kemuliaan seorang istri yang salehah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, wanita salehah adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Surat An-Nisa ayat 34. Makna dari ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa istri yang solehah adalah yang taat pada suami karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti kisah seorang istri yang satu ini, yang mana berkat kesabarannya, ia mampu membuat perubahan terhadap suaminya. Seperti apakah kisahnya? Simak ceritanya sampai habis ya. Diceritakan bahwa ada seorang wanita yang menelpon seorang mufti untuk menanyakan pendapat tentang suatu perkara yang sedang ia alami. Ia berkata kepada syekh tersebut, "Wahai syekh, aku seorang muslimah yang taat kepada Allah, tetapi aku mempunyai seorang suami yang selalu meminum khamar dan bermabuk-mabukan. Ia tidak pernah pulang kecuali saat malam hari. Suatu malam, ketika ia pulang dalam keadaan mabuk, ia menemukanku dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Lalu ia mengambil Al-Quranku dan menyobek-nyobeknya kemudian membuangnya ke kamar mandi. Dengan kejadian tersebut, apakah aku harus tetap tinggal bersamanya atau apakah aku harus meminta talak?" Lalu syekh tersebut bertanya, "Apakah kamu mempunyai anak dan keluarga?" Perempuan tersebut pun menceritakan bahwa ia mempunyai 5 anak dan tidak ada anggota keluarga yang tinggal bersamanya dikarenakan ia tinggal di kota, sedangkan keluarganya tinggal di desa. Ketika itu syekh berkata, "Jika begitu, maka bersabarlah dan janganlah kamu meminta talak dan janganlah kamu bertengkar dengan suamimu. Karena jika kamu bertengkar dan meninggalkan suamimu serta anak-anakmu, maka yang akan meminum khamar nanti akan bertambah menjadi 6 orang. Dan yang akan merobek mushaf juga akan bertambah menjadi 6 orang. Karena anak-anakmu akan mengikuti perilaku ayahnya. Maka dari itulah, kamu perbanyaklah sholat malam dan berdoa kepada Allah, agar suamimu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka perempuan muslimah tersebut pun merasa puas atas jawaban yang ia terima. Dan setelah 1 tahun berlalu, perempuan muslimah itu pun menelpon kembali syekh tersebut dan menceritakan apa yang terjadi padanya dari awal sampai akhir. Ia menjelaskan bahwa ia adalah seorang wanita yang di tahun lalu menelponnya yang mempunyai seorang suami yang suka bermabuk-mabukan. Dan alhamdulillah, suaminya sekarang menjadi orang yang membuka pintu masjid di pagi hari sebelum subuh. Ia juga kini menjadi seorang muazin dan gemar sholat malam serta membaca Al-Quran. Ia juga tidak pernah melupakan sholat sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya hidayah dan menanamkan pada dirinya ketakwaan. Semoga Allah memberkatimu, wahai syekh, ucapnya sambil menangis haru dan bahagia karena suaminya yang telah berubah. Syekh pun merasa sangat senang dengan kabar yang ia dengar seraya berkata, "Itu semua karena kamu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu berusaha sabar. Allah tahu apa yang kamu lakukan itu ikhlas dan mengharap ridhonya. Maka Allah mengabulkan doa-doamu dan kamu mendapatkan banyak pahala atas apa yang kamu lakukan." Seperti hadis Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, sungguh jika Allah memberi hidayah pada seseorang lewat perantaramu, maka itu lebih baik dari unta merah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3009 dan Muslim nomor 2407. Menjadi seorang istri bukanlah peran yang mudah untuk dilakukan, tetapi betapa mulianya seorang wanita yang sabar, sehingga dengan kesabaran dan keriduannya lah Allah mengabulkan setiap doanya. Bahkan seorang lelaki pemabuk sekalipun, Allah mampu memberikan hidayah untuknya atas terijabahnya doa dari seorang istri. Wallahu a'lam bishawab. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم